sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Normal Vivarian Padangaran. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Bakti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2026 pada bidang pengajaran. Pada hari ini saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah dasar-dasar akuntansi untuk mahasiswa agribisnis S1. Metode DIA ini merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan bagaimana perkuliahan saya akan disampaikan kepada mahasiswa. Untuk mata kuliah ini, metode yang saya gunakan adalah lecture atau ceramah dengan mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Saya akan menerangkan materi secara lisan kepada mahasiswa. Selain itu, saya juga menerapkan metode tutorial pada kuliah saya dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan soal yang diberikan sebagai latihan. Dengan metode ini, saya yakin akan meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas. Interaction akan menjelaskan tentang bagaimana saya membangun interaksi bersama mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Selama perkuliahan, saya akan mencoba untuk membangun partisipasi aktif mahasiswa yang mengedepankan pada Student Center Learning atau SCL. Awal perkuliahan akan saya mulai dengan pertanyaan pemantik untuk membangkitkan diskusi dan tanya jawab di dalam kelas. Interaksi saya dengan mahasiswa tidak dibatasi pada saat perkuliahan saja, tapi juga membuka ruang diskusi di luar perkuliahan. Dan untuk mewadahi hal itu, saya memanfaatkan beberapa platform, yaitu Google Classroom dan aplikasi Spada. Berikutnya adalah assessment, yakni bagaimana penilaian dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa akan diinformasikan terkait mekanisme penilaian selama perkuliahan pada kontrak perkuliahan, termasuk item penilaian pada rubrik penilaian. Penilaian yang saya berikan terdiri dari dua jenis penilaian, yaitu penilaian sumatif dan penilaian formatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang mata kuliah yang akan saya bawakan. Dalam video ini, mata kuliah yang akan saya ampuh yaitu mata kuliah dasar-dasar akuntansi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diajarkan pada mahasiswa pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dan wajibkan pada semester 2 sebelum memulai mata kuliah lain yang berkaitan dengan agribisnis. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang sejarah dan perkembangan akuntansi, ruang lingkup teori akuntansi, perusahaan agribisnis dan karakteristik akuntansi, siklus akuntansi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, neraca lajur, jurnal penutup, dan jurnal pembalik, dan laporan keuangan perusahaan agribisnis yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Mata kuliah ini terdiri dari 4 CPL. Yang pertama, yaitu mampu menjunjung tinggi etika, moral, dan nilai Pancasila, memiliki tanggung jawab atas pekerjaan dan kepekaan sosial terhadap lingkungan, serta menginternalisasi semangat kemandirian dan kewirausahaan. Yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi IPTEX, serta mampu mengambil keputusan secara tepat sesuai keahliannya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi permasalahan, menyusun, merencanakan, dan merumuskan, serta menerapkan teori dan konsep agribisnis dalam pengembangan masyarakat pesisir dan pedesaan. Dan yang keempat, menguasai landasan falsafah, teori, metode, dan teknik agribisnis yang dibutuhkan untuk pengembangan masyarakat pesisir dan pedesaan. Dan CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan akuntansi, ruang lingkup teori akuntansi,
perusahaan agribisnis dan karakteristik akuntansi, siklus akuntansi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, neraca lajur, jurnal penutup, dan jurnal kembali. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat laporan keuangan perusahaan agribisnis, dan mahasiswa mampu menunjukkan sikap kedisiplinan, memiliki tanggung jawab, kemandirian, serta mampu bekerja sama. Untuk penilaian terhadap mahasiswa ada beberapa komponen, yaitu tugas individu, kuis, mid test, dan final test. Demikian teknik pengajaran yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah dasar-dasar akuntansi, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah dasar-dasar akuntansi secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Masih semangat? Masih. Sudah makan siang belum? Sudah. Berarti siap untuk belajar hitung-hitung ya? Iya. Oke. Jadi hari ini merupakan pertemuan kelima dari mata kuliah kita dasar akuntansi, dan di mana di 4 pertemuan sebelumnya kita sudah bahas soal teori, ya, tentang konsep, tentang ruang lingkup, tentang siklus. Nah, hari ini kita akan sudah mulai masuk ke dalam materi gimana sih pencatatan, ya, dan nantinya akan berakhir pada apa? Laporan keuangan. Nah, karena minggu lalu kita sudah bahas soal siklus, ya, siklus akuntansi. Jadi hari ini saya mau kasih kuis dulu buat kalian. Siap? Siap. Oke, semoga siap ya. Jadi pertanyaannya sedikit. Jadi siapa yang bisa menjawab, ya dia yang beruntung. Menjawab dengan benar pastinya, ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Jadi masih pertanyaan materi yang minggu lalu, ya. Yang pertama dulu, apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Ya, siapa namanya lagi? Saya lupa. Dava. Oke, silakan Dava. Siklus akuntansi itu rangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk mengolah, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan dalam periode tertentu. Oke, gimana? Ada yang berbeda atau setuju dengan Dava? Setuju. Setuju ya. Jadi dia rangkaian, ya, rangkaian apa tadi? Mencatat, mengolah, dan melaporkan. Oke, 100 buat Dava. Tepuk tangan dong buat Dava. Oke, pertanyaan yang kedua ya, beruntung ya. Oke, semua harus semangat supaya dapat nilai lebih, ya, dapat tambahan nilai. Apa saja tahapan siklus akuntansi? Tadi sudah tahu apa itu siklus akuntansi, dan sekarang tahapannya apa? Ya, siapa lagi? Namanya? Kasim. Oke, silakan Kasim. Apa saja? Ada berapa tahapan siklus? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tahapan siklus akuntansi itu ada 11. Yang pertama itu identifikasi transaksi, analisis transaksi, pencatatan transaksi pada jurnal, posting buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, penyusunan jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir itu penyusunan jurnal kembali. Oke, jadi ada berapa tadi? Ada 11. Menurut Kasim ada 11. Yang lain ada yang nambah belum? Enggak, yang dari apa lebih dari 11 atau kurang dari 11? Sama, Bu. Sama ya, ada 11 ya? Iya. Oke. Nah, dari 11 itu kita hari ini akan bahas yang ketiga kalau nggak salah ya. Pencatatan jurnal, transaksi lewat jurnal, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, 100 buat Kasim. Tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Kita next. Nah, sekarang saya mau tanya, sudah pernah belum sebelumnya dengar kata jurnal? Sudah. Jurnal itu apa sih?
dan ketepatan menjelaskan tentang bentuk jurnal serta ketepatan menjelaskan tentang prinsip dasar penjurnalan. Ya. Kalau kalian tepat menjelaskan ini berarti kalian harus sudah bisa membuat jurnal. Oke. Nah, kita lihat dulu di konsep accountingnya. Di sini ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama ada input, proses, dan output. Di mana dalam input itu kita mengumpulkan, itu tadi ya yang pertama yang disebutkan sama Java, kita mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Bukti transaksi apa aja? Yang biasa kalau misalnya kita belanja, kita butuh bukti transaksi itu berupa apa? Kwitansi, nota, struk, apa lagi? Faktur, ya? Nah, seperti itu. Nah, bukti transaksi ini kemudian kita proses. Kita proses dengan yang pertama namanya mencatat, ya, mencatat, ya, atau recording, ya. Nah, dicatat itu apa namanya? Jadilah jurnal, ya. Kemudian kita klasifikasikan, ya, kita mengelompokkan, dan nanti pengelompokan ini dibuat dalam buku besar atau biasa disebut ledger. Kemudian kita summarizing, mengiktisarkan yang akan dibuat dalam bentuk neraca sisa dan neraca lanjut. Kemudian kita tafsirkan atau kita interpretasikan, lalu iktisar dan tafsiran ini kita buat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan bisa bentuknya neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan dagang, ya. Oke. Jadi jurnal itu apa? Ya, jurnal adalah tempat mencatat transaksi perusahaan menurut urutan tanggal terjadi. Nah, yang kita harus highlight di sini adalah transaksi, kemudian urutan tanggal. Itu adalah keyword dari jurnal. Harus ada bukti transaksinya, harus melakukan transaksi, dan harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan waktu kronologi. Oke. Nah, di sini ada aturannya yang pendebitan dan pengkreditan itu tadi. Ya, ada namanya ada akun-akun yang nantinya kita akan masukkan di dalam jurnal, ya, dan kita akan tentukan yaitu masuk di kolom debit atau di kolom kredit. Ya. Yang pertama, akun aset, ya. Pada saat aset atau harta, ya, aset atau harta yang biasa disebut juga aktiva bertambah, ya, misalnya asetnya bertambah, maka kita harus mencatatnya pada posisi debit. Nah, di sini positif debit, ya. Nah, sedangkan kalau asetnya berkurang, maka kita akan mencatatnya pada posisi Kredit. Nah, dan saldo normal berada pada posisi debit. Nah, aset, ya. Terus yang kedua, utang. Nah, kalau utang atau kewajiban atau bahasa accountingnya apa? Pasifa, berarti dia berbanding terbalik dengan aset. Ya, jika utang bertambah, maka dia dicatat pada posisi kredit. Sementara kalau utangnya berkurang, maka dia dicatat pada posisi debit. Terus yang selanjutnya modal. Nah, modal ini sama dengan akun utang. Kalau modalnya bertambah, maka dia itu dicatat pada posisi kredit. Dan kalau dia berkurang, dicatat pada posisi debit. Oke. Nah,
modal, pendapatan, atau beban. Karena kalau kita salah menentukan akun dari transaksi kita juga akan salah dalam menentukan itu posisinya di mana, di debit atau di kredit. Ya, oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Oke, siapa namanya? Yuyun. Oke, silakan Yuyun mau tanya apa? Jadi langsung saja pertanyaan saya itu adalah mengapa jika pada akun pendapatan bertambah maka dicatat pada posisi kredit, dan jika pendapatan berkurang dicatat pada posisi debit? Pertanyaan saya. Oke, sebenarnya pertanyaannya si Yuyun ini bagus sekali ya, karena waktu saya juga belajar pertama kali tentang akuntansi saya juga bingung. Seharusnya kan gini loh, pendapatan itu kan berarti sesuatu yang masuk ke kita, iya kan? Iya. Analoginya begitu kan? Kenapa justru dia dimasukkan di kredit? Oke, kalau kalian punya pertemuan 2 minggu lalu, aturan apa namanya kredit itu ada namanya pendapatan dikurangi beban sama dengan apa? Ingat gak? Pendapatan dikurangi beban sama dengan laba. Tambah, maka laba akan turun. Ya kan? Makanya dia posisinya di debit kalau dia bertambah. Bisa paham ya? Paham, Bu. Oke. Saya senang kalau paham. Artinya tertransfer ya. Oke. Nah, sekarang buka bukunya. Kita mau tutorial buat jurnal ya. Ya. Jadi membuat jurnal itu ada aturannya. Ya. Nah, lihat nih. Yang pertama, penulisan kata jurnal itu harus ada paling atas. Jadi dia kayak judulnya. Jurnal apa? Misalnya jurnal perusahaan PT Maju Terus, atau jurnal CV Kasim, misalnya jurnal UD Yuyun, misalnya gitu ya. Jadi di sini harus ada namanya. Terus ada pengisian nomor halaman jurnal. Kemudian di sini perhatikan ada tanggal. Tanggal di sini penulisan akuntansi. Ketika membuat jurnal, neraca, itu posisinya harus balance. Kiri dan kanan atau debit dan kredit itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Kalau ada yang di debit, di kredit juga harus ada. Nah, kas masuk, taruh di debit. Kas ini didapat dari mana? Dari modalnya Pak Anto. Berarti dia kredit. Modalnya kan tadi kita sudah aturannya kan. Terus yang kedua, pada tanggal 3 terjadi transaksi pembelian peralatan kantor. Peralatan kantor kita beli, misalnya kita beli peralatan kantor apa misalnya? Kertas, printer dan sebagainya. Nah, kita mengeluarkan uang, ya kan? Ini nilainya sedikit sekali ya, mungkin peralatan kantor mungkin kayak buku-buku atau pulpen saja ya. 25.000. Dia berada di posisi debit. Kenapa dia berada di posisi debit? Karena kas kita berkurang. Yang kita dapat adalah barang. Sehingga yang peralatan kantor ini dia itu harus berada di posisi debit. Karena pasangannya dengan itu kas yang akan berkurang. Dia harus ada di kredit. Ya, kita kasih keterangan. Kas, pembelian, kalkulator. Ya. Jurnal yang dibuat untuk mencatat suatu transaksi disebut ayat jurnal, bukan ayat cinta. Ya, jadi ayat jurnal. Ini. Ya. Antara ayat jurnal yang satu dengan yang lain hendaknya dibuat jarak 1 garis agar jelas terlihat batas antara ayat jurnal yang satu dengan yang lain. Jadi kayak ada spasi begitu, ya, supaya tidak miss penulisan
pencatatan ya, bis nominalnya. Ini tadi udah 5.000 nih, gimana ini? Biar kemana? Ya, makanya kalau kita bikin jurnal menulis biasa bukan di Excel atau aplikasi accounting, itu harus pakai yang bergaris supaya jelas kalau catatnya manual, ya. Nah, di sini ada juga daftar kode rekening yang karena tadi kan dalam pembuatan jurnal kita pakai kode-kode rekening. Nah, itu sudah ada kode ini masing-masing. Ini bisa dipakai. Jika kita Oke, sekarang kita masuk di latihan, ya. Jadi silakan adik-adik bentuk di sini satu kelompok, di sini satu kelompok, ya. Bikin sedemikian rupa, jangan saling sendiri. Kita akan saling kerjasama, saling sharing untuk mengerjakan jurnal ini. Jadi ada beberapa transaksi yang nanti akan kalian buat jurnal. Ayo, silakan. Proses balik-balik. Berapa menit? Silakan dibuat ya berdasarkan tadi nih contohnya nih yang ini ya. Yang pertama di sini ada pada tanggal 1 Maret Pak Anto menginvestasikan ke dalam perusahaannya harta sebagai berikut. Jadi ada ini yang dia buat, dia beli untuk usahanya. Oke, silahkan saling kerjasama. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa unjuk tangan ya. Nanti saya jelaskan di tempat yang dulu. Jadi kayak kemarin diskusi gitu ya. Gitu tuh tanya-tanya. Oke, supaya cepat toh angkat tangan satu orang, nanti saya ke tempatnya. Angkat tangan saja. Di mana Pak Sarul? Di situ. Di situ dulu satu orang siapa? Angkat tangan. Angkat tangan Ji. Nanti sembarang di pertanyaannya. Kan diangkat kaki ya, tangan. Pura-pura saja, sembarang saja. Ada dulu. Misalnya uang tunai, piutang dagang, persediaan pokok, itu kan dia masuk ke dalam modal. Nah, itu berarti modalnya Pak Anto, berarti kan itu keluar. Nah, tinggal kalian masukkan dia itu berarti posisinya apa tadi kalau dia modal? Kredit. Tapi kalau kredit kan berarti harus seimbang antara debit dan kredit. Nah, jadi kalian tidak masukkan uraiannya ke dalam jurnal, dan nanti yang pasangannya itu adalah modal untuk menyeimbangkan. Oke ya? Di sini ada pertanyaan nggak? Nah, di tanggal 2 Maret ini kan ada
pengetahuan bahwa penjurnalan ini sebagai salah satu tahapan dalam siklus akuntansi itu ternyata sangat penting. Yang dimana jika ada jurnal ini, pencatatan transaksi pada suatu perusahaan itu akan lebih terkontrol. Oke, jadi poinnya Angel yang dia dapat ketika kita mencatat, kita bisa lebih terkontrol transaksi-transaksi yang kita lakukan, gitu ya. Oke, di sini ada beberapa kesimpulan ya yang bisa kita ambil. Tadi yang pertama adalah bukti catatan, ya. Bukti catatan pertama itu penting sekali. Jadi hal yang pertama yang paling urgent itu ada bukti, harus ada bukti catatan. Kenapa dia dilakukan? Karena sebagai bukti catatan pertama. Dan yang kedua, dasar untuk membuat laporan keuangan. Kita nggak bisa bikin laporan keuangan kalau kita nggak catat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencegah kesalahan. Kan kita namanya manusia biasa, pasti kita ya lupa lah, atau mungkin berbalik-balik, ya. Dan sebagai kontrol tadi yang kata Angel, ya. Dan yang berikutnya bahan evaluasi dan perencanaan. Kalau kita buatnya, catatnya secara rutin, secara baik pencatatan kita, maka itu bisa jadikan bahan evaluasi dan perencanaan untuk usaha kita ke depan. Oh, ternyata di bulan ini saya mengalami defisit, terlalu banyak biaya yang tak terduga keluar. Oh, berarti ada sesuatu nih, saya harus kurangin di bagian mana ya? Nah, sebenarnya penjurnalan ini juga tidak selalu harus di bisnis, ya, tapi bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kita ketika kita sebagai mahasiswa mengelola keuangan dari orang tua, itu juga bisa dipakai. Oke, dan prinsip dasar penjurnalan yaitu memahami akun mana yang bertambah dan berkurang, debit kredit itu harus diingat terus ya dalam akuntansi, debit kredit, dan harus balance. Oke, cukup ya untuk materi hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa diingat dan juga bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mungkin bisa dipakai nanti kalau kalian mau buka usaha, ya. Oke, nah ternyata ada tugas ya, ada homeworknya, dan itu bisa nanti diakses pada akun sepeda masing-masing. Oke, sekian untuk hari ini. Kita tutup. Terima kasih banyak buat atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.